Abah teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat jurnal Abah selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Kan sekarang udah pada ini Kak, udah pada boleh. Jadi kita akan menuju Masjid Agung Banten. Ketika kita akan masuk ke kompleks Masjid Agung Banten, akan selalu diarahkan ke tempat parkir di daerah pasar. Masuk ke lorong-lorong, masuk ke labirin-labirin seperti ini, untuk kemudian nanti sampai di kompleks masjid. Masjid Agung Banten memang sudah berubah ya. Kita lihat di pelatarannya sekarang banyak payung-payung besar. Rasanya kita seperti berada di pelataran Masjid Nabawi Madinah. Hamparan lantai marmer mempercantik pelataran masjid. Dulu lapangan di depan masjid ini kumuh, tidak tertata dengan baik, dan para pedagang pun semrawut. Setelah direnovasi pada tahun 2018, wajah lingkungannya menjadi pangling. Masjid Agung Banten tidak pernah sepi dari para peziarah. Setiap hari ribuan orang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Di serambi kompleks masjid ini terdapat sejumlah makam yang menjadi tujuan berziarah. Antara lain ada makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, makam Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Pada masa jayanya, Kesultanan Banten memiliki pelabuhan internasional yang sering didatangi kapal-kapal asing dengan misi perdagangan. Misalnya, ada kapal dari Portugis, Timur Tengah, Cina, Inggris, dan Belanda. Masjid Agung Banten dibangun pertama kali pada masa Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1552 sampai 1570. Kemudian disempurnakan pada pemerintahan sultan-sultan berikutnya. Meskipun sekarang secara kelembagaan kesultanan itu sudah tidak ada lagi, tapi aura spiritual masjid tersebut terus memancar. Masjid Agung Banten memiliki ciri khas yang mudah dikenali. Salah satunya terdapat pada atap bangunan utama yang bertumpuk 5. Sekilas seperti bangunan pagoda Cina. Menurut catatan sejarah, bentuk bangunan tersebut dibuat arsitek Cina bernama Cek Bancut yang singgah dan kemudian menetap di Banten. Karena jasanya, kemudian Sultan
menganugerahkan gelar Pangeran Adiguna. Sementara itu, di sisi selatan bangunan inti masjid terdapat gedung persegi panjang 2 lantai bergaya Eropa yang diberi nama Tiamah. Bangunan tersebut dirancang arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas Cardil. Biasanya, acara rapat, diskusi, atau kajian soal agama dilakukan di gedung Tiamah. Arsitek bule itu ternyata juga membangun menara yang menjadi ciri khas lain dari Masjid Agung Banten. Lokasinya berada di sebelah timur masjid. Menara ini memiliki ketinggian sekitar 24 meter, sementara diameter bawahnya sekitar 10 meter. Kalau kita ingin menuju puncak menara, ada 83 anak tangga yang harus kita naiki dengan melingkar. Lorong yang sempit dan gelap menjadi sensasi tersendiri bagi pengunjung. Hendrik datang ke Banten dan masuk Islam pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Karena jasanya dia diberi gelar Tubagus Wiraguna. Tapi sayang sekali sekarang ditutup karena mungkin sedang ada perbaikan atau juga karena pandemi ya. Sobat-sobat Jurnal Aba, sebenarnya kawasan wisata ini baru dibuka lagi setelah ditutup total beberapa waktu lamanya lantaran wabah corona. Meskipun sekarang kasus COVID-19 sudah mulai melandai dan tempat-tempat wisata mulai dibuka lagi secara terbatas, namun jangan sampai membuat kita lengah dan lupa betapa bahayanya virus yang satu ini. Karena itu, tetaplah berikhtiar untuk menjaga kesehatan dengan menjalankan prokes agar kita bisa menikmati khazanah wisata di negeri ini yang begitu beragam. Wassalam.